Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sidang awal ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan saya kepada pembimbing 1 Ibu Dr. Elisa Wulandari MT. Penghormatan saya kepada pembimbing 2 Bapak Masdar Jamaluddin STMT. Penghormatan saya kepada penguji 1 Bapak Insinyur Muslim Syah MSc. Penghormatan saya kepada Bapak penguji 2 Bapak Ardiansah STMT. Penghormatan saya kepada penguji 3 Ibu Erna Mutia STMT. Langsung saja kepada pembahasan mengenai judul dan nomenklatur judul. Yang pertama saya akan membahas mengapa judul ini berubah, yaitu melihat kepada Permendikbud nomor 7 tahun 2020, yaitu pada pasal 2 pada pendirian atau penambahan PTS atau PTN, yaitu yang poin A, meningkatkan akses pemertaan mutu dan relevansi pendidikan. Yang B itu adalah sebagai pendukung pembangunan nasional. Itu yang pasal 2 yang berada di pasal 2. Yang keduanya yaitu bentuk PTS yang saya pilih yaitu sekolah tinggi. Nah, di sini sekolah tinggi dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi, vokasi, dan atau profesi dengan catatan dalam satu rumpun ilmu pendidikan. Jadi rumpun ilmu yang dimaksud yaitu ilmu terapan dalam subrumpun ilmunya di dalam Permenrisdikti nomor 257 tahun 2017, yaitu arsitektur, desain, dan perencanaan. Dan yang kedua yaitu latar belakang pergantian dari seni kriya ke desain. Yang pertama yaitu satu rumpun ilmu dengan arsitektur, desain, dan perencanaan. Jadi kriya itu digantikan narasinya dengan menjadi desain. Yang kedua adalah relevansi pendidikan akan kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah peningkatan permintaan interior dalam desain interior di kalangan masyarakat umum. Yang kedua adalah era globalisasi 5.0, yaitu upgrading ilmu yang selaras dengan tuntutan zaman, yaitu di dunia pekerjaan butuh yang namanya soft skill yang memadai seperti desain komunikasi visual. Nah, itu alasan mengapa ditambahkannya desain interior dan desain komunikasi visual. Dan yang ketiga ialah kriya secara keilmuan tidak dihilangkan, melainkan include atau masuk ke dalam mata kuliah pada prodi desain interior. Dan yang ketiga mengenai judul atau nomenklatur judul, yaitu ada di sini bagian struktur organisasi. Struktur organisasi pada sekolah ini yaitu pertama dipimpin oleh pimpinan sekolah tinggi atau direktur yang dibantu oleh 3 pembantu direktur yang menangani bidang akademik, umum dan keuangan, dan bagian akademik. Jadi di situ dibantu juga oleh bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan serta bagian keuangan dan umum. Barulah dari situ semua muncullah program sarjana, mempunyai 4 program studi, yaitu program studi arsitektur, program studi perencanaan wilayah dan kota, program studi desain interior, dan program studi desain komunikasi visual. Untuk sumber dana, di sini saya ada menyinggung sumber dana karena ada menyangkut mengenai sidang yang lalu. Jadi sumber dananya bisa jadi dari pribadi atau yayasan,
karena ini di PTS atau perguruan tinggi swasta itu dianggap milik swasta. Yang kedua ada investasi atau saham, dan yang ketiga yaitu dari pengguna sendiri, yaitu sumber dananya dari mahasiswa itu sendiri, dengan catatan yang bersifat tidak mengambil keuntungan atau nirlaba dalam menjalankan perguruan tinggi tersebut. Untuk preseden yang saya ambil di sini adalah Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta. Untuk sejarahnya, pada tahun 1972 Akademi Arsitektur YKPN itu bernama Akademi Arsitektur YKPN dengan surat keputusan yaitu tentang pendirian atau pembukaan Akademi Arsitektur YKPN di Yogyakarta. Yang kedua ada di tahun 1991 berubah menjadi Akademi Teknik YKPN Yogyakarta. Itu berdasarkan surat keputusan Mendikbud RI nomor 0664 1991. Ya, dan yang ketiga ialah yang terakhir pada tanggal 18 Oktober 2019 Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta itu resmi dengan nama tersebut sesuai dengan SK Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI nomor 1037 tahun 2019. Jadi itu sejarah mengapa Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN itu bisa bernama seperti itu. Dan yang kedua ialah saya mengambil contoh lagi, yaitu tentang Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan ITS. Di sini masih berbentuk fakultas karena di bawah universitas. Jadi di fakultas ini terdapat Departemen Arsitektur, Departemen Desain Produk, Departemen Perencanaan Kota dan Regional, dan yang keempat ada Interior Departemen. Itu presiden mengapa saya mengambil judul tersebut. Untuk presiden yang lain dan ruang kelas dan yang lainnya, saya mengikuti presiden juga, data analisa serta asumsi yang dibutuhkan untuk sekolah ini. Seperti itu. Untuk mengenai tema tetap saya mengambil arsitektur ekologis. Jadi ya tema besar dari sini yaitu pembangunan sebagai proses, pembangunan sebagai keselarasan antara manusia dan alam, serta menurut Hans Fritz pada tahun 1998, ekoarsitektur tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam arsitektur karena tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku, namun menyangkut keselarasan antara manusia dan alam. Jadi itu dasar untuk pembangunan perancangan ini dengan menyinggung tema ecological arsitektur. Untuk presidennya, saya mengambil yang pertama ada presiden tema, saya mengambil Wisma Dharmala. Hal yang saya ambil dari Wisma Dharmala ini yaitu pada unsur sosial budayanya, itu jadi bentuk bangunan yang mempunyai hierarki seperti kepala, badan, dan kaki, yaitu atas, tengah, bawah. Dengan hierarki seperti itu memudahkan arah angin untuk mencapai kepada seluruh bangunan. Yang kedua ada bentuk yang respon terhadap iklim. Bentuknya tidak melebar melainkan meramping. Jadi respon terhadap iklim itu lebih mudah. Yang kedua ada rumah intaran. Rumah intaran yang saya ambil yaitu ada potensi alam sekitar kepada bangunan. Jadi rumah intaran ini memanfaatkan material-material yang ada pada alam setempat, seperti
bahan-bahan ekologikal seperti bambu, batu dan lainnya. Yang kedua adalah lokasi. Jadi rumah Intaran berada di lokasi yang asri sehingga cocok untuk tema ekologikal. Yang ketiga ada Mes Niaga Tower di Kuala Lumpur. Mes Niaga Tower, poin inti yang saya ambil dari presiden ini ialah responsibility fasad bangunannya terhadap iklim. Jadi bangunan pada Mes Niaga Tower ini sangat fleksibel. Jadi di sini arah fasad gedung dan capaian bangunan berdasarkan iklim, fleksibilitas penyesuaian iklim, serta bangunan searah dengan alur arah matahari. Kita masuk kepada pengguna sekolah. Penggunaan sekolah pada perancangan ini yaitu karyawan, pekerja, atau staf, dan yang utama itu ada mahasiswa dan dosen, serta pendukung yaitu servis dan keamanan. Untuk kapasitas sekolah ini ada 4 prodi di sekolah tinggi ini. Jadi masing-masing prodi seperti arsitektur itu menerima 100 mahasiswa per tahun, PWK 100 mahasiswa per tahun, interior 40 mahasiswa per tahun, dan prodi DKV menerima 40 mahasiswa per tahun. Sehingga diasumsikan 4 tahun. Jadi total seluruh mahasiswanya yaitu ada 1.120 mahasiswa yang dapat tertampung. Dan untuk pendukungnya yang kedua yaitu dosen pensupport pelajarannya. Jadi arsitektur memiliki sekitar 50 dosen atau staf, PWK 50 dosen atau staf, interior 12 dosen atau staf, DKV 12 dosen atau staf. Jadi diasumsikan sekitar 125 dosen dan staf. Untuk analisa pengguna kegiatan dibutuhkan beberapa ruang atau bangunan pendukung. Jadi tidak hanya gedung pendidikan, yang pasti gedung pendidikan yang utama, tetapi ada beberapa bangunan pendukung seperti perpustakaan, administrasi umum, gedung serbaguna, dan pendukung yang lainnya seperti kafetaria, lapangan olahraga, kemahasiswaan, servis dan lain-lain. Jadi di sini ada kebutuhan ruang pada bangunan utamanya yaitu kebutuhan ruang pendidikan. Kebutuhan ruang pendidikan ini setiap prodi memiliki kebutuhan ruang yang bersifat umum dan khusus. Seperti halnya umum yaitu ruang kaprodi, administrasi, ruang kelas, studio, laboratorium, ruang dosen, ruang seminar dan sebagainya. Dan untuk ruang khususnya seperti interior dengan workshop kayu, workshop tekstilnya, dan workshop keramik serta lab-labnya, serta ada juga workshop untuk arsitektur dan lab perencanaan khusus yang dimiliki PWK. Jadi untuk total besaran ruangnya, untuk seluruh total besaran ruangnya yaitu ada sekitar 16.044 meter kuadrat. Jadi di sini lebih banyak didominasi oleh kegiatan pembelajaran atau gedung pendidikannya, yaitu untuk kegiatan prodi arsitektur itu ada 19.000 meter persegi meter kuadrat, PWK ada sekitar 19.000 juga meter kuadrat, prodi desain interior dan DKV juga sekitar 19.000 meter kuadrat. Jadi untuk penambahannya yaitu ada administrasi prodi, administrasi umum, serta perpustakaan dan gedung serbaguna. Untuk analisa pemilihan lokasi perancangan yaitu lokasi perancangan ini berada di Banda Aceh. Mengapa di Banda Aceh? Karena yang pertama, Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh.
Yang kedua, Banda Aceh juga dikenal sebagai kota pendidikan. Dan yang ketiga adalah untuk mendukung pembangunan daerah. Lokasi tepatnya berada di Jalan Profesor Ali Hashimi di Kecamatan Pangoraya, Banda Aceh. Mengapa saya mengambil lokasi ini? Yaitu yang pertama ada sesuai dengan penggunaan lahan atau kebijakan pemerintah, yang dimana pada pengaturan KDB dan KLB sesuai dengan tingkat kepadatan lingkungan, yaitu di sini peruntukannya untuk perkantoran dan pelayanan umum. Jadi pemilihan lahan yang pertama sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang kedua adalah lokasi yang mendukung atau cocok dan strategis, yaitu di sini terletak di jalan menuju kota Banda Aceh, yaitu di jalan utama. Dan yang kedua dekat dengan jalan arteri primer yang lainnya seperti Jalan Politeknik Aceh. Jadi untuk akses ke lokasi gampang dan mudah serta dekat dengan pusat kegiatan lainnya. Untuk yang ketiga adalah lokasi ini mendukung karena sangat mendukung dengan tema ekologikal, karena di sekitar lokasi terdapat potensi-potensi site seperti vegetasi yang bagus serta adanya sungai di sekitar site. Ini adalah tampak kondisi site dari barat, utara, barat daya, timur, dan selatan site. Jadi site didominasi oleh vegetasi dan akses jalan untuk menuju ke site. Masuk kepada analisa proses perencanaan tapak. Yang pertama ada merespon terhadap orientasi matahari pada site. Jadi di sini adalah merespon terhadap kedudukan bangunan pada site terhadap iklim matahari. Yang kedua ada pemanfaatan vegetasi matahari sebagai pembayangan, pendukung dan peneduh dan penyejuk pada site. Konsep penzoningan ini terbagi dua. Jadi penzoningan berdasarkan fungsi dan penzoningan berdasarkan sifat bangunan. Jadi yang di hijau, di lingkaran hijau itu ada grup rektorat, serbaguna, perpustakaan, dan musola. Jadi di grup kedua ada pendukungnya seperti UKM, HMJ, kafetaria, lapangan olahraga, dan lapangan terbuka. Dan grup ketiga ada prodi, arsitektur, PK, dan seni kriya. Dan di sini berdasarkan sifat, yaitu ada public area, private area, dan semi private. Yaitu private area ditujukan kepada grup 3, yaitu pada bangunan pendidikan. Hierarki penzoningan ini didasarkan kepada konsep penzoningan awal, yaitu dengan meletakkan grup-grup prodi sesuai dengan fungsinya. Yang ketujuh ada konsep entrance, yaitu ada main entrance, side entrance, dan service entrance. Yang ke-8 konsep sirkulasi, itu sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Serta di sini adalah ditekankan kepada areal bebas kendaraan bermotor. Di sini ditekankan bahwa untuk pengguna site itu tidak banyak menggunakan kendaraan di dalam site, sehingga menekan kendaraan yang masuk ke dalam site. Yang ke-9 ada konsep perletakan dan orientasi. Perletakan dan orientasi masa bangunan ini diorientasikan itu sesuai dengan analisa sebelumnya serta preseden yang telah ditampilkan, yaitu yang respon terhadap iklim serta respon terhadap kondisi site. Yang ke-10 ada konsep ekologis pada site. Di sini penambahan unsur air pada site. Itu jadi ada penambahan kolam-kolam. Di sini ada fungsi kolam-kolam tersebut, yaitu adalah kolam sebagai unsur resapan pada air, unsur resapan air pada site. Yang kedua sebagai unsur penyegaran dan view.
Yang ketiga ada elemen view dan pembentuk ruang positif pada site. Yang keempat ada unsur penyejuk di sekitaran site. Yang ke-11 ada konsep ekologis pada site. Jadi ada konsep ekologis ruang terbuka hijau atau plaza. Di sini ada ruang positif dan ruang terbuka sebagai view. Yang ke-12 ada konsep ekologis pada site juga pada ruang terbuka hijau atau center dan vegetasi pada site-nya. Yang ke-13 ada view pada bangunan. Jadi view yang mengarah dari luar ke dalam bangunan itu diusahakan semaksimal mungkin dapat memberikan efek megah pada bangunan, yaitu pada bangunan administrasi utamanya atau administrasi umum sebagai ikon dari sekolah serta perpustakaan. Jadi arahnya itu pada gedung rektorat dan perpustakaan. Jadi orang dapat memandang dari luar ke dalam site itu dan mengetahui bahwasanya itu sekolah. Dan yang ke-14 konsep view pada dari bangunan ke luar. Jadi pada konsep view pada dari bangunan terhadap wilayah site sekitar, yaitu difokuskan kepada bangunan pendidikan dengan alasan untuk mendapatkan relaksasi dari pemandangan sekitar dan sebagai terapi agar mata mahasiswa yang bekerja itu tidak jenuh. Yang ke-15 ada ide bentuk yang menghadirkan ruang luar itu atau ruang positif pada site. Itu menciptakan ruang teduh dan ruang berkumpul. Lalu ada konsep bentuk terhadap orientasi dan pembayangan matahari. Jadi orientasi yang mempengaruhi terhadap bentuk bangunan agar lebih ramping dan respon terhadap iklim. Di sini ada konsep orientasi garis edar matahari terhadap site. Di sini ada di lokasi Banda Aceh. Lalu ada konsep bagian bangunan yang terpapar langsung dan tidak langsung. Jadi ada bagian yang terpapar langsung dan tidak langsung ini. Bagian yang terpapar secara langsung itu lebih sedikit daripada bagian yang tidak terpapar langsung. Lalu ada konsep penambahan fasad pada bangunan. Mengapa saya menambahkan fasad pada bangunan? Yaitu dengan alasan merespon iklim atau sinar langsung dan tidak langsung yang tidak bisa dihindari pada bangunan. Yang kedua ada sebagai pelindung atau skin pada bangunan. Yang ketiga adanya pembatasan pandangan secara langsung kepada bangunan tersebut, ke dalam bangunan tersebut. Yang keempat adalah sebagai estetika pada bangunan. Dengan catatan, fasad juga harus merespon terhadap iklim, view, dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada respon bentuk terhadap bangunan yang saling terhubung satu sama lain. Lalu ada konsep zoning pada bangunan. Jadi bangunan ini mempunyai zoning tersendiri seperti bangunan arsitektur dan PWK serta bangunan interior dan DKV itu mempunyai zoning yang berbeda. Seperti studio tugas akhir pada arsitektur dan PWK berada di paling atas bangunan. Itu untuk karena sangat membutuhkan ketenangan dan sifatnya menetap. Sementara itu, studio tugas akhir pada DKV dan interior itu berada di dasar karena studio itu sebagai juga workshop karena sifatnya yang butuh akses dekat langsung, memudahkan include barang dan sedikit bising. Jadi ada itu perbedaan yang mencolok di antara kedua. Jadi untuk ruang-ruang yang lain seperti studio lab itu bisa diletakkan di
bawah atau di atas atau di antaranya seperti itu. Serta ruang jurusan yang tidak terlalu yang berdekatan dengan lantai dasar atau bisa diletakkan di lantai 2 atau di lantai 1 untuk mencapai akses dekat dan langsung atau akses mudah. Selanjutnya ada konsep sirkulasi pada bangunan, itu ada menggunakan selasar ataupun tangga untuk sirkulasi vertikal. Yang selanjutnya ada konsep struktur pada bangunan. Konsep struktur pada bangunan ini yang pertama ada di bagian pondasi menggunakan sistem rigid atau kolom dan balok. Jadi sistem rigid kolom dan balok ini menggunakan pola karena mengikuti pola ruang kelas, ruang studio dan ruang lab. Jadi peletakan kolom itu hanya mengikuti rigid yang sudah ditentukan seperti itu. Yang kedua ada pondasi, ini menggunakan pondasi tapak konkret dan pondasi tiang pancang. Selanjutnya ada konsep struktur pada bangunan. Ini 3D-nya, konsep 3D-nya. Jadi seperti ini konsep 3D-nya. 3D berbentuk rigid, di kolom dan balok saling berkaitan, jadi untuk mengkakukan bangunan. Mengapa dipilih rigid? Karena untuk mengkakukan bangunan. Yang selanjutnya ada konsep struktur ini ada dilatasi pada bangunan. Jadi penggunaan alat penghubung vertikal antar bangunan itu tangga. Jadi strukturnya itu tidak bergabung dengan struktur utama. Jadi alasannya adalah untuk faktor keamanan juga. Seandainya terjadi gempa, jadi masih ada rentan waktu ataupun tangga sendiri itu tidak ikut tergoyang bersama bangunan itu. Jadi alasannya yang pertama ada dilatasi itu karena untuk sistem keamanan. Yang kedua juga lokasi wilayah di Aceh juga rawan gempa. Yang ketiga ada konsep struktur atap pada bangunan, itu menggunakan profil bah jaringan taso. Jadi sebagai batang struktural dengan tebal 0,8 mili sampai 1 mili. Itu keunggulannya itu dari segi beban itu kuat, tahan lama, pembentukan juga mudah, bebas rayap, singkat dalam pekerjaan, hemat biaya dan ramah lingkungan. Untuk penutup atap menggunakan material bitumen, yaitu karena sifatnya yang kuat, lentur, tahan air dan api, tahan angin, usianya pun panjang. Jadi ini sesuai dengan tema ekologikal itu sendiri, yaitu menggunakan bahan-bahan yang bisa bertahan dalam waktu lama, serta memudahkan dan ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya ada sistem utilitas pada air. Utilitas pada air ini ada pada site, jadi air bersih diambil dari, ada sumber dari kolam resapan, yaitu dari sungai dan PDAM. Jadi di sini untuk utilitas air itu menggunakan reservoir bawah dan reservoir atas. Di sini ada sistem air kotor juga terpisah antara sistem air tinja, air kotor, dan riol kota ataupun talang air hujan. Jadi semua sistem itu terpisah satu sama lain. Selanjutnya ada sistem utilitas instalasi listrik, penangkal petir, dan AC pada bangunan. Itu jadi bangunan ini juga menggunakan genset, jadi sebagai save energi seandainya terjadi mati listrik atau hal lainnya. Untuk sistem penghawaan menggunakan AC split. Jadi AC yang alasannya adalah untuk penghematan juga. Jadi jika ada ruang yang tidak terpakai, itu bisa tidak menggunakan
keempat ada sistem hidran ataupun pemadam kebakaran. Itu di setiap ruangan menggunakan sprinkler untuk keamanan kebakaran. Jadi sistemnya juga menggunakan sistem sprinkler dengan merespon terhadap iklim ataupun suhu terhadap ruangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika sangat banyak kekurangan. Saya memohon untuk kritikan dan masukan agar rancangan ini bisa lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.